Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada saat sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Amos pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan 13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak sentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyun-huyun ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama, penyakit, gandum, telah melayupkan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepaskan penyakit sampar di antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang tertarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada kami saat ini melalui ibadah kami. Kami percaya atas kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami penuh dengan kuasa dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti akan setiap kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kita terus dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Tentunya kita tidak mengalami sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, tetapi kita terus dalam bimbingan serta penyertaan Tuhan secara luar biasa. Nah, renungan saya yang saya ambil di dalam Amos pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13 ini dengan judul kedegilan menghilangkan kepekaan terhadap peristiwa yang terjadi. Ya, saya ulangi, kedegilan menghilangkan kepekaan terhadap peristiwa yang terjadi. Ya, di masa Nabi Amos ada periode puncak kekuasaan kerajaan utara. Oleh karena Syria, tetangga Israel, terdapat tekanan dari Asyur terus-menerus pada waktu itu, maka Yerobeam II memperoleh kebebasan untuk memperluas wilayah tanah Israel dan mengembangkan bidang perdagangan. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Nah, dan juga nanti Bapak Ibu coba ya buka Alkitabnya di dalam peta yang ada di bagian Alkitab Anda di bagian belakang, saudara bisa melihat perluasan daerah-daerah yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Kita bisa lihat di sana ya, oleh Yerobeam II ya. Nah, akibat perkembangan itu ada begitu banyak orang ya yang orang Israel ya, yang saya bicarakan ini, orang Israel yang pindah dari desa ke kota, ya, pindah dari desa ke kota.
Nah, sehingga mengakibatkan ya pertanian yang macet, pertanian yang berhenti. Kenapa? Karena mereka pindah ke kota untuk memperoleh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Namun alhasil ya banyak pertanian yang menjadi mati karena hal itu. Nah, sikap materialisme ini ya, sikap materialisme demikian juga disertai dengan kemerosotan standar-standar moral dan keagamaan, dengan akibat konsep keadilan yang terkandung dalam hukum Taurat menjadi hilang. Lama-kelamaan kekayaan negara dipegang oleh golongan tertentu yang hanya sedikit jumlahnya. Sedangkan dalam usaha-usaha menjadi lebih kaya, mereka menindas masyarakat, khususnya umat Israel pada waktu itu. Di dalam bidang keagamaan, kemerosotan ibadah memuncak pada periode itu. Upacara-upacara keagamaan tetap diselenggarakan di tempat-tempat ibadah. Pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 5. Tetapi disertai dengan dosa, percabulan, dan kefasikan. Mengapa demikian? Mengapa terjadi demikian dalam kehidupan umat Israel? Kalau saudara membaca sepenuhnya ayat yang kita baca pada sore hari ini, saudara akan menemukan bagaimana mereka begitu dibutakan dengan keadaan. Alasan ekonomi, alasan kebutuhan-kebutuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan. Ya, di sini dikatakan bangsa Israel tidak peka dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Mereka hanya memikirkan apa yang akan mereka nikmati, apa yang akan mereka peroleh ketika mereka pindah ke kota, ketika mereka hijrah ke kota. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi di ayat 6 terjadi apa? Kelaparan. Kemudian di pasal yang sama di ayat yang ke-7, 8 terjadi kekeringan, hama tanaman pada ayat 9, dan penyakit sampar pada ayat 10. Dan yang ayat 11, gempa bumi yang dahsyat terjadi. Nah, mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Allah sudah memperingatkan mereka, Allah sudah mengingatkan mereka. Tetapi mereka apa? Buta dengan keadaan. Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita pedulikan pada saat ini, yang perlu kita awasi. Ya, jangan-jangan kita juga menjadi buta dengan keadaan kita karena hanya memikirkan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita lupa untuk beribadah, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Akibatnya apa? Banyak terjadi ya situasi, kondisi yang diakibatkan karena Allah murka terhadap kita, umat pilihannya. Amos sendiri dengan bangsa Israel yang hidup jauh dari Tuhan membawa pesan-pesan Tuhan untuk menasihati mereka supaya bertobat dalam perbuatan dosa mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Saya akan bacakan di dalam pasal 7 ayat yang ke-12. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan, lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci raja." Jadi Amos diusir oleh Amazia. Amos diusir untuk meninggalkan Betel, di mana Allah pernah memberkati Yakub di sana. Allah pernah memberkati Yakub secara luar biasa di sana. Tetapi ya, orang yang diutus Allah diusir oleh Amazia pada waktu itu. Nah, ini yang terjadi saudara. Kepekaan yang sudah dibutakan oleh karena ekonomi, kepekaan yang sudah dibutakan oleh karena kebutuhan-kebutuhan semata, yang mengakibatkan mereka buta terhadap kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Apa yang harus kita lakukan melihat sikap ini? Mari kita belajar dari kisah bangsa Israel yang lupa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak demikian. Kita harus berbalik kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah, yang terjadi yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama buta terhadap keadaan, yang kedua Allah turun tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan menghukum bangsa yang degil. Pasal 7 ayat yang ke-7. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, aplikasi khotbah saya atau renungan saya sore hari ini, hiduplah taat kepada Tuhan dan jauhlah perbuatan jahat. Ujilah segala sesuatu, baik keadaan pribadi kita maupun keadaan lingkungan kita,
Apakah kehidupan kita atau lingkungan kita itu taat kepada Tuhan Yesus atau tidak? Ambil satu kesempatan, pilihan dalam hidup saudara. Apakah saudara mau taat kepada Tuhan atau tidak? Kalau mau taat, mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita berbalik kepada Tuhan, supaya situasi di negara kita semakin hari semakin menunjukkan energi positifnya, positif terhadap sikap-sikap yang benar kepada Tuhan, sehingga mereka, orang-orang yang terdampak, orang-orang yang mengalami kesusahan dapat disembuhkan dan mengalami sebuah pemulihan dan mengalami lawatan Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, kami percaya atas pertolongan-Mu, dan saat ini kami menyerahkan Tuhan apa yang menjadi keinginan hati Allah, supaya kami peka dan tidak dibutakan oleh keadaan, melainkan kami berbalik, bersembah sujud kepada Allah, memohon kepada Allah supaya bangsa kami dapat keluar dari setiap polemik yang ada saat ini dan menuju kepada kehidupan yang gilang gemilang oleh karena Allah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Bapa selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.